وبارك في لساني يفقهوا قولي. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bang MM. Yang mana oleh Allah pada pagi berbahagia ini kita melaksanakan diseminasi oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bu Rodati dan Bu Mariana. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Bapak Ibu semua sudah berhadir di sini untuk membantu rekan kita yang akan melaksanakan tugasnya. Semoga kedepannya apa yang beliau laksanakan dan apa yang beliau upayakan hendaknya membawa manfaat positif kepada diri beliau sendiri, kepada diri peserta didik di sini dan kepada sekolah kita di sini. Assalamualaikum, salam tak lupa pula. Marilah sama-sama kita berikan kepakuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana oleh beliau telah membuat perubahan dalam dunia ini, dari dunia yang penuh dengan kegelapan hingga sampai kita kepada dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada calon CGP kita berdua, yaitu Bu Rodati dan Ibu Mariana. Selanjutnya penghormatan saya kepada ibu-ibu, dewan guru yang sudah berhadir di sini. Bapak Ibu sekalian, inilah aksi dari mereka. Inilah tugas dari para calon CGP kita untuk masa depan. Apa yang mereka upayakan dan apa yang akan mereka laksanakan akan mereka jelaskan sebentar lagi. Di sini saya bermohon kepada Bapak Ibu untuk meluangkan sedikit waktu pada saat pelaksanaan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu SPD, yaitu modul 14 budaya positif. Selanjutnya nanti kita juga akan menyaksikan diseminasi aksi nyata dari Ibu Mariana SPDI dengan judul yang sama, yaitu modul 14 budaya positif. Kita harap ke depannya dengan diseminasi aksi nyata dari ibu-ibu bapak ini menjadi motivasi kita, menjadi inspirasi kita. Ke depannya Bapak Ibu yang ingin mengikuti CGP, ayo semuanya jangan patah semangat karena semua kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu yang tidak mau. Tapi kalau kita mau, apa yang tidak bisa kita pelajari bersama-sama. Jadi selamat kepada Ibu Mariana dan Ibu Rodati. Semoga nanti paparannya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita doakan beliau berdua sukses di bidangnya dan sukses melaksanakan CGP-nya sehingga lulus dan mendapat sertifikat. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Rodati SPD. Pada Ibu Rodati SPD, kami persilakan dengan selamat. Bapak Ibu semuanya, jadi hari ini apa yang akan Ibu CGP kita bahas, yaitu tentang apa itu budaya positif. Saya kira Bapak Ibu semua pun di sini kita masih meraba-raba. Misalnya budaya positif yang bagaimana yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita yang ada di sekolah kita. Jadi kita nanti akan melihat aksi dari kedua ibu bapak ini. Aksi apa yang akan mereka lakukan untuk membudayakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi karena budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan ataupun kebiasaan yang berpihak pada murid agar dia berkembang menjadi pribadi yang kreatif, yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi hendaknya nanti dengan upaya dari mereka berdua dan semangat dari kita para guru semuanya bisa melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah kita di sini. Dan kita harap ke depannya peserta didik kita yaitu berbudaya positif, siswa yang bertanggung jawab, berpikir kritis dan mandiri. Nah, jadi bukan ini saja kata-kata sambutan dari saya. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Rodati SPD untuk menyampaikan dan mendiseminasikan apa itu budaya positif. Nah, kepada Ibu Rodati kita
kita persilakan dengan segala Pertama-tama puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan pada hari ini di ruang yang berbahagia ini untuk melihat atau menyaksikan aksi nyata kami guru-guru CGP yang sudah sampai pada modul 1.4 ini, yaitu desiminasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Selanjutnya selawat beriring salam, tak lupa saya sajikan kepakuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Fitriani sebagai Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kambangan. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu guru yang telah berhadir di ruang desiminasi hari ini dan seluruh ibu adik-adik PPL yang bisa melanjutkan tugas-tugas kami, bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kami di guru penggerak nanti di masa yang akan datang. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan desiminasi budaya positif di sekolah, yaitu saya Laudati sebagai CGP Angkatan 9 Kota Luk Semawe, dan ini Muhammad Yasin adalah seorang fasilitator kami di guru penggerak. Dalam budaya positif itu bersumber dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan pertama bagi kita semua. Kita lihat dulu apa pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah membentuk segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik di sini bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi kita bisa menuntut apa yang ada bakat dalam diri si anak itu. Karena bakat setiap anak itu berbeda-beda, ibu. Tidak ada bakat seorang anak bisa matematika sampai seluruh bakat itu bisa matematika, tidak. Ada sebagian anak yang suka matematika, tetapi sebagian anak lagi ada yang suka kesenian, ada yang sebagian suka olahraga. Jadi tugas pendidik kita sebagai pendidik di sini yaitu menuntun apa yang ada bakat dan minat pada peserta didik itu supaya bisa kita kembangkan untuk masa depan mereka. Ya, selanjutnya kita lihat dulu apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini di sini bisa kita budayakan. Budaya positif adalah budaya yang baik yang kita akan kembangkan untuk masa depan mereka, masa depan sekolah kita. Contohnya pembiasaan karakter yang baik, seperti kemarin waktu pendampingan individu sudah saya jelaskan tentang pembiasaan 5S. Ya, pembiasaan 5S itu salah satu daripada budaya positif yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Kemudian di dalam modul budaya positif ini itu ada meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir, untuk
kita gunakan segitiga restitusi. Ya Ibu. Ini adalah cara-cara kita. Yang pertama paradigma stimulus respon. Nanti akan saya bahas untuk kedepannya. Kemudian konsep disiplin positif. Apa sih konsep disiplin positif yang perlu kita kembangkan? Kemudian keyakinan kelas. Kalau dulu sebelum kurikulum merdeka kita mengadakan peraturan kelas, ya. Tetapi sesudah kurikulum merdeka sekarang sudah diganti peraturan kelas diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan dibuat bersama-sama dengan siswa. Jadi bukan guru yang menentukan. Ini tidak boleh menyetek. Ini tidak boleh buang
pemberian reward kepada anak. Reward itu tidak mesti dalam bentuk barang, ya. Karena penghargaan sebuah ucapan itu sangat bermakna. Contoh seperti yang disampaikan tadi. Sebenarnya itu dari dulu seperti itu. Cuma kita saja tidak mengetahui. Contoh anak-anak yang menulis kira-kira tulisannya masih kurang bagus. Jadi kalau kita berikan reward, oh mana tulisan kamu cantik kali, coba diperbaiki lebih bagus lagi ya. Karena memang masih bagus. Itu kan sebuah reward juga. Kemudian ada juga dengan memberi sebuah itu yang tidak boleh. Misalnya, apa kamu yang jawab? Tidak benar dan sebagainya. Nah, itu namanya membunuh karakter anak. Nah, itu cukup bahaya. Jadi alangkah baiknya, ya jawaban kamu masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Dan memang pertama kali tidak benar. Nah, coba yang lainnya siapa? Mereka akan menjadi tahu dengan begitu semangatnya. Nah, kira-kira seperti itulah. Begitu juga dengan anak-anak yang menjawabnya bagus, bagus nak, bagus. Nah, dia akan senang mencari tahu. Bahkan sebelum pembelajaran dimulai untuk keesokan harinya mereka akan belajar duluan supaya mereka menginginkan mendapat reward dari ibu guru lagi di sekolah. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ini Bapak Kepala Sekolah kita sudah memberikan tanggapannya. Memang sangat penting Bu, khususnya kita. Coba kita lihat ke diri kita. Kalau ada orang lain yang memuji kita, bagaimana perasaan kita? Pasti senang ya. Kayak, cantik kali Bu ya, hari ini sudah semangat. Walaupun cuma pujian kecil, ini dalam rumah tangga juga segitu. Semangat kan makanan mama hari ini. Gimana perasaannya Bu? Senang. Ya pasti. Karena setiap manusia namanya juga kebutuhan dasar ya. Semua manusia, bukan anak didik kita saja. Penghargaan itu sangat mempengaruhi kita dalam keadaan sehari-hari. Coba dari pagi kita sudah diejek, dari pagi kita sudah dilecehkan dengan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Bagaimana ke depannya perasaan kita? Pasti dalam keseharian itu perasaan kita tidak enak. Karena apa? Dari pagi kita sudah mendapatkan perkataan yang tidak enak. Nah, begitu juga anak-anak kita. Seperti Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan, pengakuan atas kemampuan itu sangat penting untuk peserta didik kita. Memberikan reward itu tak mesti kasih popor, tak mesti kasih pulpen, tak mesti kasih hadiah. Tetapi reward itu berupa kata-kata, motivasi anak-anak kita. Sebatas mana kemampuan dia, walaupun sekecil apa-apa Bu, setiap hari walaupun dia bodoh, kasih reward untuk anak-anak. Jangan yang besar, yang pandai-pandai aja diberikan reward. Yang bodoh-bodoh tak diberikan reward. Semua Bu, ada 30 anak kita, 30 kita beri reward setiap hari. Sebatas mana kemampuan mereka. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Ini yang paling juga saya rasa sangat penting. Memberi kebebasan. Anak ada yang suka misalnya seni. Jadi kita mengkolaborasikan pembelajaran kita. Ada gambar di situ, ada video di situ. Jangan cuma berdikte dan menulis pembelajaran. Ada anak-anak yang suka dia menghayalkan minat mereka. Misalnya menulis karangan. Itu bisa kita kembangkan sendiri sebagai kita seorang pendidik. Kita semua di sini mampu Bu. Cuma kita tidak mau. Itu saja yang kita ada. Yang kelima itu kebutuhan akan kesenangan. Nah, itu yang paling penting dalam keseharian. Buatlah pembelajaran dengan menyenangkan. Jangan kita cuma bisa menuntut anak. Tuntunlah mereka. Pertama-tama puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesempatan pada hari ini di ruang yang berbahagia ini untuk melihat atau menyaksikan aksi nyata kami guru-guru CGP yang sudah sampai pada modul 1.4 ini, yaitu desiminasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Selanjutnya selawat beriring salam, tak lupa saya sajikan kepakuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Fitriani sebagai Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kambangan. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu guru yang telah berhadir di ruang desiminasi hari ini, dan seluruh
ibu adik-adik PPL yang bisa melanjutkan tugas-tugas kami, bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kami di guru penggerak nanti di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya di sini akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu saya Laudati sebagai CDP Angkatan 9 Kota Luk Semawe, dan ini Muhammad Yasin adalah seorang fasilitator kami di guru penggerak. Dalam budaya positif itu bersumber dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan pertama bagi kita semua. Kita lihat dulu apa pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik di sini bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi kita bisa menuntut apa yang ada bakat dalam diri si anak itu. Karena bakat setiap anak itu berbeda-beda, ibu. Tidak ada bakat seorang anak bisa matematika sampai seluruh bakat itu bisa matematika, tidak. Ada sebagian anak yang suka matematika, tetapi sebagian anak lagi ada yang suka kesenian, ada yang sebagian suka olahraga. Jadi tugas pendidik kita sebagai pendidik di sini yaitu menuntun apa yang ada bakat dan minat pada peserta didik itu supaya bisa kita kembangkan untuk masa depan mereka. Selanjutnya kita lihat dulu apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini di sini bisa kita budayakan. Budaya positif artinya budaya yang baik yang kita akan kembangkan untuk masa depan mereka, masa depan sekolah kita. Contohnya pembiasaan karakter yang baik, seperti kemarin waktu pendampingan individu sudah saya jelaskan tentang pembiasaan 5S. Ya, pembiasaan 5S itu salah satu daripada budaya positif yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Kemudian di dalam modul budaya positif ini, itu ada meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan kita gunakan segitiga restitusi. Ya, Ibu. Ini adalah cara-cara kita. Yang pertama, paradigma stimulus respon. Nanti akan saya bahas untuk kedepannya. Kemudian konsep disiplin positif. Apa sih konsep disiplin positif yang perlu kita kembangkan? Kemudian keyakinan kelas. Kalau dulu sebelum kurikulum merdeka, kita mengadakan peraturan kelas, ya. Tetapi sesudah kurikulum merdeka, sekarang sudah diganti peraturan kelas diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan
kita gunakan segitiga restitusi. Ya Ibu. Ini adalah cara-cara kita. Yang pertama paradigma stimulus respon. Nanti akan saya bahas untuk kedepannya. Kemudian konsep disiplin positif. Apa sih konsep disiplin positif yang perlu kita kembangkan? Kemudian keyakinan kelas. Kalau dulu sebelum kurikulum merdeka kita mengadakan peraturan kelas, ya. Tetapi sesudah kurikulum merdeka sekarang sudah diganti peraturan kelas diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan dibuat bersama-sama dengan siswa. Jadi bukan guru yang menentukan. Ini tidak boleh politik. Ini tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu peraturan dulu. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang sudah diganti dengan keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat sama-sama. Kemudian dari keyakinan itu kita buat, kita tempelkan atas kesepakatan bersama. Yang pertama, teori perubahan paradigma stimulus. Di sini kita sebagai pendidik, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Dari diri kita dulu sebagai pendidik, apa yang harus saya ubah supaya anak didik saya berhasil? Bagaimana cara mengajar kita? Bagaimana kita menerapkan pembelajaran setiap hari kepada anak? Apa cuma kita harus menulis, mendikte? Itu adalah kegiatan pada masa dulu. Jangan kita ulang untuk masa yang akan datang. Kita ubah paradigma kita. Kemudian, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Artinya, waktu kita mengajar tahun 1990, jangan kita bawa ke 2023. Jangan cuma mendekte, mempeto anak, menuntut anak supaya bisa tidak itu. Kita sekarang di era 2023 harus pemikiran kita sesuai dengan zamannya. Seperti kata Adik-adik, ajarlah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kita tidak boleh mengajari anak, ibu dulu kalau dapat guru harus menunggu. Enggak. Itu bukan cara yang terbaik. Harus mempeto anak. Bukan cara itu yang harus kita. Tapi kasihlah contoh. Bagaimana kita berhadapan dengan orang lain yang lebih tua kita. Kasih contoh pada anak-anak. Dengan melihat anak-anak akan mengikuti jejak kita. Ini kita sendiri tidak sopan di depan anak-anak. Hai, rumah kerja. Itu bahasa kita sehari-hari. Anak-anak akan menjadi, bu guru saya kayak gitu ngomongnya. Apalagi saya. Makanya ini tugas kita ibu-ibu untuk kedepannya. Tolong bersikap yang sopan. Gunakanlah 5S pada kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dan selanjutnya konsep disiplin positif. Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ada hukuman dan hadiah, serta dapat meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk menghadapi tantangan. Ini adalah cara kita memberikan pemahaman kepada siswa, tidak dengan cara kekerasan, ya, bullying kalau sekarang lebih terkenal. Misalnya anak-anak terlambat, ini udah terlambat, jangan masuk ke lokal ya, berdiri di depan pintu. Itu adalah salah satu tindak kekerasan yang ibu lakukan. Tanpa tidak sadar, kita sudah membuli anak kita, sudah menjatuhkan harkat mereka, sudah menjatuhkan perilaku yang tidak baik, mencontohkan perilaku yang tidak baik. Tetapi gunakanlah kata-kata yang bisa dijadikan anak sebagai panutan, supaya besok-besoknya anak tidak melakukan lagi, tidak terlambat lagi. Gunakanlah bahasa yang baik. Kemudian kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Mengenai pemberian reward kepada anak. Reward itu tidak mesti dalam bentuk uang,
Karena penghargaan sebuah ucapan itu sangat bermakna. Contoh seperti yang disampaikan tadi. Sebenarnya itu dari dulu seperti itu. Cuma kita saja tidak melaksanakannya. Contoh anak-anak yang menulis kira-kira tulisannya masih kurang bagus. Jadi kalau kita berikan oh mana tulisan kamu cantik kan coba diperbaiki lebih bagus lagi ya. Karena memang masih bagus. Itu kan sebuah reward juga. Kemudian ada juga dengan memberi sebuah apa namanya itu yang tidak boleh. Misalnya apa kamu yang jawab itu nggak benar dan sebagainya. Nah, itu namanya membunuh karakter anak. Nah, itu cukup bahaya. Jadi alangkah baiknya ya jawaban kamu masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Dan memang pertama kali tidak benar. Nah, coba yang lainnya siapa? Mereka akan menjadi tahu dengan begitu semangatnya. Nah, kira-kira seperti itulah. Begitu juga dengan anak-anak yang menjawabnya bagus, bagus nak, bagus. Nah, dia akan senang mencari tahu. Bahkan sebelum pembelajaran dimulai untuk keesokan harinya mereka akan belajar duluan supaya mereka menginginkan mendapat reward dari ibu guru lagi di sekolah. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ini Bapak Kepala Sekolah kita sudah memberikan tanggapannya. Memang sangat penting Bu, khususnya kita. Coba kita lihat ke diri kita. Kalau ada orang lain yang memuji kita, bagaimana perasaan kita? Pasti senang ya. Kayak, oh cantik kali Bu, ya hari ini sudah semangat. Walaupun cuma pujian kecil, ini dalam rumah tangga juga seperti itu. Oh mama tak makanan mama hari ini. Gimana perasaannya Bu? Senang. Ya pasti. Karena setiap manusia namanya juga kebutuhan dasar ya. Semua manusia, bukan anak didik kita saja. Penghargaan itu sangat mempengaruhi kita dalam keadaan sehari-hari. Coba dari pagi kita sudah diejek, dari pagi kita sudah dilecehkan dengan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Bagaimana ke depannya perasaan kita? Pasti dalam keseharian itu perasaan kita tidak enak. Karena apa? Dari pagi kita sudah mendapatkan perkataan yang tidak enak. Nah, begitu juga anak-anak kita. Seperti Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan, pengakuan atas kemampuan itu sangat penting untuk peserta didik kita. Memberikan reward itu nggak mesti kasih popor, nggak mesti kasih pulpen, nggak mesti kasih hadiah. Tetapi reward itu berupa kata-kata, motivasi anak-anak kita. Sebatas mana kemampuan dia, walaupun sekecil apa-apa Bu, setiap hari walaupun dia bodoh, kasih reward untuk anak-anak. Jangan yang besar, yang pandai-pandai aja diberikan reward. Yang bodoh-bodoh nggak diberikan reward. Semua Bu, ada 30 anak kita, 30 kita beri reward setiap hari. Sebatas mana kemampuan mereka. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Ini yang paling juga saya rasa sangat penting. Memberi kebebasan. Anak ada yang suka misalnya seni. Jadi kita mengkolaborasikan pembelajaran kita. Ada gambar di situ, ada video di situ. Jangan cuma mendikte dan menulis pembelajaran. Ada anak-anak yang suka dia menghayalkan minat mereka. Misalnya menulis karangan. Itu bisa kita kembangkan sendiri sebagai kita seorang pendidik. Kita semua di sini mampu Bu. Cuma kita tidak mau, itu saja yang kita ada. Yang kelima itu kebutuhan akan kesenangan. Nah, itu yang paling penting dalam keseharian. Buatlah pembelajaran dengan menyenangkan. Jangan kita cuma bisa menuntut anak. Tuntunlah mereka. Minat mereka, bakat mereka itu harus kita tuntun untuk ke depannya. Udah 25. Lagi nih, Bu. Tahu nggak kenapa Ibu panggil kemari? Ibu dengar sama guru piket Hamka beberapa hari ini terlambat ya masuk sekolah. Ya, di sini Ibu bukan mencari kesalahan Hamka. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Ibu juga ada datang terlambat, Hamka juga ada datang terlambat. Tetapi Ibu di sini mencari solusi. Kenapa bisa Hamka terlambat datang ke sekolah setiap hari? Karena kadang Bu main HP. Oh, alasannya bergadang main HP. Tidurnya sampai telat ya, Nek? Hamka masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Ya, ada nggak yang Hamka ingat tentang terlambat ke sekolah? Apa keyakinan kelas kita yang Hamka langgar?
Peraturan, Bu. Peraturan disiplin ya. Ya, bagaimana untuk kedepannya Hamka? Insya Allah bisa lebih cepat datang. Ya, jadi apa janjinya lagi waktu malamnya? Tak boleh main HP. Nggak mau boleh main HP dan tidur Terlambat. tidur Terlambat. jangan terlambat lagi untuk kedepannya. Bagaimana tidur tepat waktu supaya bangun Hamka Lebih cepat. lebih cepat. Nah, di sini kita sudah tahu alasan Hamka tidurnya telat karena main HP. Untuk kedepannya Hamka berjanji tidak akan tidur cepat lagi karena itu merupakan perbuatan yang tidak Baik. dan melanggar tata tertib Nah, sekolah. Jadi mulai kapan Hamka tidak main HP lagi waktu malam? mulai besok, Bu. Mulai besok. Nah, mulai nanti malam Hamka sudah tidur tepat Tepat. waktu ya supaya paginya bisa Cepat bangun. bangun dan pergi sekolah. Jadi di sini Hamka sudah berjanji sama ibu besok tidak akan terlambat lagi ya. Terima kasih, itu saja mungkin yang kita sepakati hari ini. Jadi untuk besoknya Hamka tidak akan Lambat lagi, Bu. terlambat lagi, tidak akan mengulanginya lagi ya. Ya, terima. Selamat siang Ica. Selamat siang, Ibu. Tahu nggak Ica kenapa ibu panggil kemari? Enggak. Ya, kemarin waktu jam pelajaran agama ibu ada dengar Ica menyontek ya? Iya, Iya, tahu nggak perbuatan menyontek itu perbuatan yang tidak baik. tahu. Iya, tapi Ica di sini memang berbuat salah melakukan menyontek pada teman pada saat jam ulangan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Ica pernah salah, ibu juga pernah melakukan kesalahan, orang lain juga akan melakukan kesalahan. Tetapi di sini ibu bukan mencari kesalahan Ica, tetapi ibu mau mencari solusi bagaimana untuk pelajaran selanjutnya Ica jangan menyontek lagi, ya. Nah, kira-kira kemarin waktu Ica menyontek alasannya apa? Kok bisa menyontek waktu jam pelajaran agama? Karena Ica belajar sama satu di rumah. Oh, asik main HP. Udah tahu Ica ada ulangan untuk besok? Tahu. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, kenapa Ica ini tidak belajar waktu malamnya? Udah tahu ada ulangan untuk besok? Yang kecil Ica bisa. Iya, jadi untuk besok Ica jangan menyontek lagi. Itu perbuatan yang tidak baik, melanggar keyakinan kelas kita. Masih ingat keyakinan kelas kita? Iya, masih. Ya, kira-kira perbuatan yang Ica lakukan kemarin itu bertentangan dengan apa? Penerapan dilarang menyontek di kelas dengan teman. Iya, bagus. Berarti Ica tahu kesalahan sendiri. Nah, karena untuk kedepannya apa yang Ica inginkan supaya jangan terjadi hal-hal seperti ini lagi? Ica akan belajar di rumah. Belajar di rumah. Jadi kalau ada ulangan, walaupun tidak ada ulangan, setiap malam Ica harus belajar supaya Ica bisa tidak ada menyontek lagi ya untuk kedepannya. Dan ini yang pertama, Ica tidak akan mengulangi lagi. Berarti Ica sudah tahu kesalahan Ica dan Ica akan memperbaiki kesalahannya. Ini memperbaikinya sejak kapan? Besok pas ada ulangan agama lagi. Nah, bukan ulangan agama saja, setiap mata pelajaran yang ada ujiannya Ica tidak ada boleh menyontek, harus belajar. Udah, berarti sudah tahu permasalahannya, ibu juga sudah tahu permasalahannya, sudah kita ambil solusi masing-masing, yaitu Ica akan belajar setiap ada ulangan. Ya udah, Ica sekarang sudah boleh masuk ke kelas lagi. Ibu ucapkan terima kasih ya Nuk ya.
calon CKP Angkatan 9. Dan setelah saya melihat presentasi dari beliau, saya jadi memahami yang sebelumnya saya tidak tahu, bahwa penerapan budaya positif sangat berpengaruh kepada lingkungan sekolah dan peserta didik. Sekarang saya sudah sangat memahami yang bahwa sangat penting penerapan budaya positif itu kita tingkatkan di lingkungan sekolah. Salah satunya dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi dalam penyelesaian masalah itu tampaknya ada hukuman dan hadiah untuk menciptakan lingkungan positif yang baik bagi guru dan bagi peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan dari hasil diseminasi Bu Rodati sebagai guru penggerak di SD ini, saya telah mengerti tentang budaya positif yang kami jalankan di sekolah ini. Yang pertama, tentang budi pekerti anak bisa berubah jika kita memberikan hal-hal yang teladan terhadap anak, misalnya dengan melakukan salaman di pagi hari bila bertemu dengan guru, dan memberikan kata-kata yang santun terhadap orang tua, pada teman-teman, dan memberikan banyak-banyak tentang hal-hal yang membuat anak itu berubah dari hal yang buruk hingga menjadi yang lebih baik lagi. Misalnya dengan melakukan kegiatan mengambil sampah, melakukan operasi semut di setiap paginya, hingga menyebabkan sekolah ini menjadi bersih. Dan itu membuat keteladanan terhadap murid itu lebih bagus lagi, karena mereka yang menjalankan sendiri. Selain daripada itu, kita akan mengembalikan kepada kodrat anak itu tersendiri. Saya Mariana SPDI, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Bangunat, Kota Lusunungi. Perasaan saya setelah menyebarkan tentang budaya positif sangatlah senang dan bahagia, di mana ilmu yang sudah saya dapat di modul sebelumnya, yaitu tentang budaya positif, bisa saya implementasikan ke sekolah dan menambah pengetahuan saya, juga bisa berbagi kepada guru-guru tentang cara mengimplementasikan budaya positif di sekolah, melaksanakan atau mengimplementasikan tentang segitiga restitusi dan posisi kontrol kita sebagai guru itu bagaimana. Dan kepada siswa pun mereka setelah saya sampaikan tentang budaya positif, tentunya mereka sangat antusias, bagaimana sebelumnya mereka mungkin mengenal hukuman, peraturan-peraturan, dan sekarang di paradigma baru mereka belajar tentang keyakinan atau nilai-nilai yang harus mereka yakini, dan hukuman diganti dengan istilah budaya positif atau istilah yang berkenaan dengan hal-hal yang positif. Mungkin hanya itu ya dapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat senang dan dapat ilmu baru, karena hari ini kami membuat keyakinan kelas bersama-sama, karena hari dengan teman dan ibu guru saya, Bu Nana. Dengan keyakinan kelas yang kami buat, saya jadi tahu nilai baik yang harus kami yakini bersama-sama, sehingga kelas kami jadi aman dan nyaman ketika kami belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kita ambil bagian yang terpenting aja. Kalau udah hampir-hampir sama, kita ambil satu aja. Yang mana yang lebih bagus. Udah. Ini ada kertas post-it. Ibu akan membagikan satu lembar satu. Jadi di sini kalian tulis. Misalnya harus datang sekolah tepat. Ada perlu nggak itu? Apa lagi? Satu seorang. Kita tempelkan terus. Mana? Satu di situ. Nah, dia di sini dulu nak. Yang sejajar. Ya. Tekan ke sana. Nggak sampai. Udah nggak apa-apa. Ini aja. Ayo, tempel. Maju terus sama mama. Bisa. Satu seorang. Kita tempelkan terus. Mana? Satu di situ. Nah, dia di sini dulu nak. Yang sejajar. Ya. Tekan ke sana. Nggak sampai. Udah nggak apa-apa. Ini aja. Ayo, tempel. Maju terus sama mama. Bisa. Foto aja. Sebutkan nama dari kelas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad, nama Muhammad Fakil Kai, dipanggil Kaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ayyuhal kafirun, la wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus sekali. Berani. Dari kelas 1 ada?